Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini Senin 11 Maret 2024. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi hidup saya. Renungan kali ini terambil dari Roma 11, khususnya di ayat yang kita baca dari ayat 16 sampai ke 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Di sini Rasul Paulus menceritakan atau memberitakan tentang kemurahan Allah yang akhirnya membuat bangsa-bangsa di luar Israel itu berpeluang untuk memperoleh anugerah kasih karunia keselamatan yang bersumber dari Allah Israel. Di sini Rasul Paulus dengan jujur atau dengan terang-terangan tanpa rasa malu menyatakan bahwa aku ini adalah seorang Israel yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar bangsa Israel, dan berharap supaya melalui apa yang dikabarkan Paulus ini banyak umat di luar Israel itu bisa diselamatkan. Dan dalam prosesnya Paulus pun mengajak supaya atau menghimbau supaya orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan anugerah kasih karunia keselamatan ini, supaya mereka tidak sombong, tidak jumawa, dan tetap takut akan Allah. Di sini pun Rasul Paulus memberikan perumpamaan tentang seperti sebuah pohon di mana pohon utuh di mana ranting-ranting yang asli itu dipotong dan digantikan oleh cangkokan ranting-ranting yang baru, di mana menggambarkan bahwa meskipun bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, namun pada prosesnya tentu ada beberapa istilahnya individu-individu yang mungkin akan gugur dalam prosesnya dan harus istilahnya tumbang atau dihilangkan di tengah jalan karena mungkin mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, dan digantikan oleh mereka individu-individu yang sebenarnya dari luar bangsa Israel yang pada awalnya itu bukan umat-umat yang dipilih Allah, namun karena kasih karunia dan anugerah Allah, akhirnya Allah pun berkehendak untuk menyelamatkan mereka semua. Nah, di sini kita pun bisa mempelajari bahwa dalam proses kehidupan kita mungkin banyak di antara kita yang merupakan seseorang yang sudah percaya kepada Kristus, menerima Tuhan sebagai juru selamat sejak kita lahir. Hendaknya melalui firman ini kita belajar supaya kita tidak lalu jumawa atau terlena dengan fakta bahwa aku ini loh sudah dipilih Tuhan sejak awal,
sudah dipilih sejak aku terlahir di dunia ini. Hendaknya dalam proses kehidupan kita yang mungkin kalau kita pandang dari sisi manusia ini lama ya, bisa sampai puluhan tahun, namun di mata Tuhan itu sangat singkat. Nah, di sini hendaknya kita dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita ini istilahnya terpleset di tengah jalan dan akhirnya tumbang dan tidak sampai ke garis finish. Hendaknya dalam proses kehidupan kita tetap mendasarkan semua yang istilahnya kita bisa capai, kita bisa lakukan, segala yang telah kita dapatkan, keberhasilan yang ada di dunia ini, hendaknya kita tidak pernah melupakan bahwa semua yang bisa kita capai ini adalah dilandaskan kepada kasih karunia anugerah dari Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan tentunya kita tidak akan bisa mencapai apa-apa. Dan hendaknya kita pun tidak sampai terjatuh di tengah-tengah prosesnya dan sampai digantikan oleh ranting-ranting yang baru. Hendaknya kita tetap senantiasa berjaga-jaga, hidup senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa memiliki semangat yang berapi-api untuk bertumbuh, memperbaiki diri, berproses supaya bisa semakin menjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, seperti yang difirmankan oleh Rasul Paulus yang memberikan pesan kepada orang-orang yang hidup dalam anugerah keselamatan Tuhan untuk jangan sombong, tetap takutlah, supaya kita tetap berjaga-jaga, senantiasa istilahnya takut dan gentar akan Tuhan, supaya kita tetap mengontrol hidup kita dalam koridor yang sudah Tuhan kehendaki, supaya dalam proses kehidupan kita semakin seiring dengan bertambahnya usia, maka kualitas kehidupan kita itu juga ikut bertumbuh, supaya seperti yang diumpamakan sebagai pohon tadi, agar nutrisi-nutrisi yang dari akar itu, yang dari Tuhan, ajaran-ajaran firman yang dari Tuhan itu semakin membuat kita bertumbuh, sehingga kita tidak menjadi ranting-ranting yang istilahnya layu atau tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menjadi lebih tinggi lagi, yang akhirnya akan dalam prosesnya dipotong dan digantikan oleh ranting-ranting yang baru. Hendaknya kita tetap senantiasa berapi-api, bersemangat dalam mengikut Yesus. Dan juga bagi saudara-saudara sekalian yang dalam proses hidupnya yang mungkin awalnya belum mengenal Tuhan, hidup di luar akan Tuhan, namun pada proses kehidupan, pada satu titik kehidupan itu diberi kesempatan untuk diselamatkan, untuk mendapat kasih karunia keselamatan, hendaknya lalu setelah kita mengenal Tuhan, lalu kita istilahnya menjadi seseorang yang sombong rohani, kalau istilahnya ya sekarang ya, sombong rohani, lalu merasa aku iki loh sudah diselamatkan Tuhan, maka pasti istilahnya aku memiliki istilahnya tingkat yang lebih tinggi, standar yang lebih tinggi, kualitas yang lebih tinggi daripada saudara-saudaraku di luar sana. Tidak begitu. Hendaknya kita pun sebagai istilahnya individu-individu yang diberikan kesempatan anugerah keselamatan itu, supaya kita tetap rendah hati dan semakin bersyukur melihat fakta bahwa Tuhan yang sudah mau menerima kita dalam proses kehidupan kita yang mungkin dulunya tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan firman, namun justru di tengah-tengah kehidupan kita Tuhan rela untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan kita kesempatan untuk memiliki hidup yang baru. Hendaknya baik kita yang sudah menjadi
Kristen sejak awal, memiliki kepercayaan kepada keselamatan yang sejati sejak awal, maupun yang menerima Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, itu sama-sama tetap hidup dalam kerendahan hati, dalam kesadaran fakta bahwa semua yang bisa kita capai dalam kehidupan kita sekarang ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi seiring dengan semakin bertumbuhnya kita dalam keimanan kita untuk mengenal Yesus Kristus, semakin juga kita penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketakutan akan Tuhan. Jadi kalau peribahasanya itu seperti padi yang semakin berisi semakin menunduk gitu aja. Tidak semakin mendongak ke atas, semakin menjadi sombong, bukan. Namun hendaknya kita semakin rendah hati dan bisa saling menopang satu sama lain dalam kasih, supaya kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain bisa semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Demikian sebagian renungan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas renungan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya melalui firman-Mu ini bisa mengajarkan kami untuk senantiasa penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan rasa takut dan taat akan Engkau Tuhan, karena kami bisa melihat fakta dan kenyataan bahwa segala yang bisa kami capai, segala yang bisa kami miliki, dan terutama kasih karunia keselamatan yang sudah kami dapatkan ini hanya bisa mungkin terjadi hanya karena oleh anugerah-Mu saja Bapa. Kiranya dengan menyadari fakta itu, hari demi hari kami bisa semakin bertumbuh untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau perkenankan Tuhan, dan supaya hari demi hari kami bisa semakin menjadi sosok yang rendah hati, jauh dari kesombongan, keangkuhan, rasa jumawa, dan kiranya dengan kerendahan hati dan ketaatan yang kami miliki, kami bisa semakin mendukung satu sama lain antara saudara-saudara kami untuk bisa semakin bertumbuh dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang Engkau berikan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mimbar gemar pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.